Halo semuanya, selamat mendengarkan kembali podcast Buzzer atau Bukan. Seperti biasa, kita akan mengomentari video-video ataupun postingan-postingan yang berseliweran di sosial media berkaitan dengan politik. Dan kalian bisa nilai di kolom komentar apakah postingan tersebut dibuat oleh Buzzer atau bukan. Oke, kita ke postingan yang pertama. Postingan pertama diposting oleh CNN Indonesia. Jadi ini postingan dari media. Nggak mungkin dong Buzzer. Ya, oke, kita baca apa yang diposting oleh CNN Indonesia. Fakta-fakta rapat tertutup Panja RUU TNI di hotel mewah akhir pekan. Wow. Komisi 1 DPR RI telah menggelar rapat panitia kerja panja untuk mengebut pembahasan RUU TNI selama 2 hari pada Jumat 14 Maret dan Sabtu 15 Maret di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta. Rapat tertutup itu disebut berlangsung maraton sehingga para anggota dewan harus menginap di hotel tersebut. Menginap, guys. Padahal kebiasaannya tidur di ruang rapat. Kok sekarang pindah ke hotel? Oke, kita lanjut. Namun, rapat tertutup tersebut bersama pemerintah di hotel mewah tersebut menuai kontroversi hingga gelombang kritikan masyarakat sipil. Sebab pembahasan rancangan undang-undang dinilai tidak transparan, terlalu terburu-buru, dan ironi di tengah efisiensi anggaran. Berikut fakta-fakta rapat tersebut berdasarkan rangkuman cnnindonesia.com. Nah, jadi ini adalah rangkuman apa yang terjadi pada rapat yang dilaksanakan oleh DPR di Hotel Mewah Fairmont. Fakta pertama, alasan DPR gelar rapat di hotel mewah. Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengklaim Hotel Fairmont dipilih karena sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh DPR setelah membandingkan tempat lain. Kita bicara aturan dulu gitu ya. Aturan berkaitan dengan rapat-rapat dengan urgenitas tinggi itu dimungkinkan untuk tidak di gedung DPR. Pertanyaannya adalah, apakah rancangan undang-undang ini urgen dibahas atau tidak? Menurut saya nih, rancangan undang-undang TNI tidak urgen dibahas untuk sekarang. Kenapa? Karena secara aturan juga dia tidak masuk di prolegnas. Kedua, undang-undang TNI ini sama sekali tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Lebih urgen kita membahas tentang undang-undang peradilan militer. Harusnya. Jika kita membandingkan urgenitasnya ya, antara undang-undang peradilan militer dengan rancangan undang-undang TNI ini, kalau menurut saya yang lebih urgen itu undang-undang peradilan militer. Kenapa? Karena banyak tentara-tentara kita yang mengalami kasus hukum, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum tapi nggak bisa diadili di peradilan umum. Kenapa? Karena tentara aturannya kalau dia melakukan pelanggaran harus diadili di peradilan militer. Nah, makanya kemarin KPK kesulitan untuk menangkap orang-orang yang korupsi di kubu TNI. Kenapa? Karena ketika ditangkap itu KPK nggak bisa melakukan peradilan karena peradilannya harus dilakukan oleh peradilan militer gitu. Jadi Bapak Indra Iskandar sebagai Sekjen DPR RI, saya bertanya nih Pak, di mana urgenitas pembahasan RUU ini? Gitu. Apalagi kalau kita lihat isi dari rancangan undang-undang ini yang tersebar di internet maupun draft-draft yang berseliweran di internet, tidak ada yang menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Contoh, pertama, katanya usia pensiun di TNI akan diperpanjang. Wow. Ini malah menambah masalah baru. Kenapa? Karena di TNI kita, di tentara kita itu banyak tentara yang tidak punya kerjaan. Banyak sekali TNI yang non-job. Terhitung ada 2.500 tentara yang tidak, kalau tidak salah ya, yang tidak memiliki kerjaan. TNI nganggur. Dua kata lucu men, TNI nganggur. Nah, jadi kalau usia pensiunnya ditambah, berarti tentara kita yang nganggur makin banyak. Dan kira-kira kalau tentara kita makin banyak, dikasih kerjaannya kemana kira-kira? Ya ke kementerian dan lembaga dong. Nah, makanya ini nyambung ke pasal yang selanjutnya, yaitu tentara itu ingin ditambah
wilayahnya ke kementerian lembaga yang awalnya hanya 10 kementerian lembaga menjadi 16 kementerian lembaga. Jadi tentara diberikan kewenangan untuk masuk ke ranah sipil, yaitu yang awalnya hanya 10 kementerian dan lembaga menjadi 16 kementerian lembaga. Gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang urgenitasnya, nggak ada sama sekali urgenitasnya. Jadi makanya rakyat pantas marah, teman-teman. Kenapa? Karena kita lagi efisiensi anggaran nih. Tiba-tiba DPR melakukan rapat di hotel mewah dengan pembahasan yang sama sekali nggak urgen. Banyak sekali indikasi-indikasi kepentingan politik di sana. Apalagi presiden kita berlatar belakang militer gitu, mantan tentara. Jadi pandangan masyarakat terhadap rapat ini skeptisnya sangat tinggi. Gitu. Itu Bapak Indra Iskandar ya. Kita lanjut. Indra menjelaskan sesuai hal itu diatur dalam tata tertib DPR pasal 254. Lebih lanjut ia menjelaskan rapat digelar di Hotel Bintang 5 ini karena para anggota rapat membutuhkan waktu istirahat. Sebab rapat digelar secara maraton. Misi Pak ya, di gedung DPR itu juga ada tempat istirahatnya. Koreksi saya kalau salah. Ya, di DPR itu ada tempat khusus para anggota dewan beristirahat. Jangan kan gitu Pak ya. Banyak sekali beredar video-video di sosial media kerjaannya anggota DPR itu tidur. Kok malah pindah ke hotel? Ya makin enak dong tidurnya. Nah, gitu. Oke? Kita lanjut. Fakta yang kedua. Rantis Koopsus kawal rapat. Saat rapat Panja DPR RI digelar di Fairmont, terlihat di luar hotel itu diparkir sejumlah kendaraan rantis milik TNI. Kapuspen TNI Majen Haryanto membenarkan ada kendaraan taktis atau rantis bertuliskan Koopsus TNI yang berjaga di depan Hotel Fairmont saat rapat Panja RUU TNI. Perbantuan pengamanan saja rapat Panja DPR RI, Menhan, dan beberapa kementerian yang dirujut, kata Haryanto kepada cnnindonesia.com di Minggu tanggal 16. Pertanyaannya adalah, untuk apa rapat DPR diamankan oleh tentara? Untuk apa? Logikanya ya, secara sederhana ya logikanya, kalau memang yang dirapatkan di dalam rapat itu, sesuatu yang dirapatkan itu, rancangan undang-undang yang dirapatkan pada rapat DPR itu di Hotel Fairmont itu berdampak untuk masyarakat, berdampak baik untuk masyarakat, ya nggak perlu dikawal dong. Iya kan? Takut sama apa coba? Kalau emang yang dibahas di dalam rapat itu adalah hal-hal yang positif kepada rakyat, kenapa mesti dikawal? Iya kan? Dan kenapa mesti tertutup? Dan kenapa mesti bukan di jam kerja, bukan di hari kerja? Kenapa tuh? Kenapa? Nah, pertanyaan yang besar kan? Nah, ada 3 kemungkinan. Pertama, bisa saja rancangan undang-undang yang dibahas di TNI itu tidak pro kepada rakyat. Sehingga anggota DPR dan TNI takut nih kalau rakyat tahu apa yang dibahas di dalam, kemudian rakyat berbondong-bondong ke sana untuk menghentikan rapat, sehingga dia merasa perlu melakukan pengamanan. Gitu. Yang kedua, rapat yang dilakukan di sana sama sekali tidak ingin diganggu oleh masyarakat sipil. Jadi mereka menganggap bahwa masyarakat sipil tidak perlu untuk mengawasi jalannya rapat ini, sehingga dia merasa perlu kendaraan taktis ini untuk menghalau rakyat sipil mengetahui apa yang terjadi di dalam. Men, mereka itu tuh anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya mereka kumpul di sana adalah perwakilan kita. Jadi sangat wajar dong kalau ketika kita ingin tahu apa yang terjadi di dalam, kita datang ke sana. Untuk apa coba dilakukan pengawalan? Untuk apa coba ada kendaraan taktis di sana? Apa yang mereka amankan? Padahal di dalam adalah anggota Dewan Perwakilan kita.
Iya kan? Tanda tanya yang begitu besar. Nah, makanya bisa jadi undang-undang yang dirapatkan di sana adalah undang-undang yang memang diperuntukkan hanya untuk segolongan kelompok, bukan untuk rakyat. Dan undang-undang ini jika disahkan, siapa yang dapat untung? Tentu TNI dong, Tentara Nasional Indonesia. Karena kenapa? Karena dia pertama bisa masuk di kementerian dan lembaga. Dia bisa mengurusi hal-hal sipil. Yang sebenarnya kita tahu, tentara dan demokrasi itu nggak bisa disatukan. Kenapa? Karena tentara itu sifatnya komando. Dia harus nurut sama atasan. Apa yang dilakukan atasan harus dia lakukan. Sedangkan demokrasi menjunjung tinggi kebebasan. Jadi sebenarnya ya, secara teori tentara tidak boleh mengurusi sipil. Dan kenapa kira-kira rancangan undang-undang ini dilakukan? Kenapa? Karena supaya tentara kita bisa masuk ke ranah sipil. Dan itu yang tidak diinginkan oleh rakyat. Sehingga DPR ini merasa mereka perlu pengamanan lebih untuk mengamankan rapatnya. Gitu. Jadi rakyat nih, kita nih sebagai rakyat harusnya skeptis dan terus mempertanyakan kok bisa gitu. Kok bisa anggota DPR minta tolong kepada TNI untuk melakukan pengamanan? Untuk apa? Kita lanjut. Fakta yang ketiga. Aktivis koalisi sipil dilaporkan ke polisi. Aksi penggerudukan rapat panja RUU TNI yang dilakukan oleh koalisi sipil dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Bukan DPR yang melaporkannya, melainkan RYR selaku security Hotel Fairmont. Laporan dilayangkan lantaran pelapor merasa dirugikan. Pertanyaan besarnya adalah, kok bisa Satpam merasa dirugikan oleh rapat ini? Kok bisa? Satpam merasa dirugikan oleh koalisi masyarakat yang datang ke hotel melihat anggota dewannya rapat membahas rancangan undang-undang TNI. Nggak masuk akal. Rancangan undang-undang TNI ini hanya 3 yang merasa dirugikan kalau batal. Pertama, pemerintah kita, presiden dan seluruh kementeriannya. Kenapa? Karena pertama, presiden kita, seperti kita ketahui, banyak sekali menteri-menterinya yang berstatus tentara aktif. Dan kita tahu sendiri, di undang-undang TNI, banyak sekali hanya diizinkan 10 kementerian yang diisi oleh TNI. Tetapi kenyataannya, banyak sekali kementerian-kementerian yang diisi oleh tentara yang sebenarnya tidak boleh di situ. Contoh, Teddy, sekretaris kabinet. Sekretaris kabinet mengurusi hal sipil. Diduduki oleh tentara aktif berpangkat letkol. Jadi harusnya yang melapor ke polisi adalah Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo merasa dirugikan oleh kedatangan koalisi masyarakat sipil ini. Iya dong. Iya kan? Bayangin presiden kita mengangkat banyak menteri dan di beberapa menteri itu berstatus tentara aktif dan bukan berada di kementerian yang diizinkan oleh undang-undang untuk berada di situ. Undang-undang kita mengizinkan hanya 10 kementerian dan lembaga boleh diisi oleh tentara aktif. Tapi nyatanya di luar ke-10 kementerian itu banyak sekali anggota-anggota TNI kita yang masuk di kementerian lembaga itu. Kenapa tuh kira-kira? Nah makanya sangat-sangat logis ketika DPR kita ini buru-buru ingin mengesahkan rancangan undang-undang TNI ini. Kenapa? Agar para menteri-menteri yang dilantik oleh Presiden Prabowo kita ini yang berstatus tentara aktif bisa punya landasan hukum. Jadi logikanya terbalik nih. Langgar dulu aturannya, kalau udah banyak yang protes, wah lu melanggar aturan. Oke, kalau gitu aturannya kita ubah. Salah bro. Harusnya aturannya dulu kau ubah. Setelah aturannya kau ubah, baru kau laksanakan sesuai dengan aturannya. Bukan melanggar aturannya sendiri, bukan melanggar aturannya terlebih dahulu, kemudian aturannya diubah. Salah pola pikirnya Pak. Jadi nggak masuk akal nih ketika aktivis koalisi sipil ini dilaporkan polisi oleh Satpam yang ada di sana. Nggak masuk akal.
Yang kedua, pihak yang merasa dirugikan oleh datangnya aktivis koalisi sipil ini ke Hotel Fairmont itu adalah TNI. Iya dong. Iya dong. Aduh. TNI kita tuh kayak kurang kerjaan, men. Ya emang kurang kerjaan. Banyak tentara-tentara kita yang nggak punya kerjaan. Makanya dicariin kerjaan. Dengan cara apa? Dengan cara mengizinkan mereka masuk ke lembaga dan kementerian yang mengurusi sipil. Jadi, saya takutnya Satpam ini diintimidasi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk melapor ke polisi. Sehingga aktivis-aktivis yang ada di sana untuk memprotes dikriminalisasi. Gitu. TNI, men. Nggak mungkin mereka tidak merasa dirugikan. Kemudian yang ketiga, pihak yang merasa dirugikan adalah DPR RI itu sendiri. DPR sekarang sangat-sangat tidak dipercaya oleh masyarakat. Sentimen negatif kepada DPR sangat luar biasa besar, men. Ketika kalian lihat di sosial media, banyak sekali orang-orang yang mempertanyakan kinerja DPR ini. Nah, ketika DPR ketahuan membahas rancangan undang-undang yang membuat TNI kita bisa merangkap jabatan di urusan-urusan sipil, ya mereka akan semakin tidak dipercaya oleh publik. Jadi, kesimpulannya, tidak masuk akal Satpam tadi melaporkan para aktivis itu karena merasa dirugikan. Satpamnya tidak dirugikan, men. Yang dirugikan tiga itu tadi, TNI, pemerintah, dan anggota DPR. Nggak mungkin Satpamnya melaporkan karena merasa dirugikan. Nggak mungkin, mustahil. Kantor Kontras didatangi oleh orang tak dikenal. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus melaporkan kantor mereka didatangi oleh orang tidak dikenal pada Minggu 16 Maret dini hari. Andri turut membagikan tangkapan layar kamera pengawas yang memperlihatkan 3 orang tak dikenal menyambangi kantornya. Inilah yang saya bilang, teman-teman. Tentara itu nggak cocok berada di ranah sipil. Kenapa? Karena tentara dengan kekuatan yang mereka miliki, dengan senjata yang mereka miliki, dengan kekuatan fisik yang mereka miliki, sangat-sangat berpotensi melakukan tindakan otoritarianisme. Saya nggak bilang yang mendatangi kantor Kontras itu tentara, saya tidak bilang seperti itu. Tetapi ada kecurigaan tersebut. Oke? Bisa saja saya salah, tetapi kita perlu curiga. Kenapa? Karena ada keterkaitan. Kok bisa aktivis-aktivis Kontras setelah mereka datang ke Hotel Fairmont untuk menggerebek, menggeruduk DPR dalam melakukan rapatnya, malamnya mereka didatangi oleh 3 orang tak dikenal. Secara logika, nggak mungkin dong kedua hal ini tidak berhubungan, ya kan? Kita harus sadar, men. Ini sudah sangat-sangat gawat. Oke. Jadi itu postingan dari CNN Indonesia mengenai fakta-fakta yang terjadi ketika rapat RUU DPR yang dilaksanakan di hotel mewah. Saking tidak maunya mereka diketahui rapat, malah cari tempat yang mewah. Padahal gedung DPR sudah bagus. Oke, kita lanjut. Tentara harus alih status, apakah tentara harus pensiun, ya jadi nggak usah diperdebatkan seperti ribut kanan kiri ke depan gitu kayak kurang kerjaan, ya nanti kan ada forumnya kita bisa diskusikan. Aduh, Anda yang kurang kerjaan dong. Masa kita yang kurang kerjaan? Rakyat itu memang tugasnya melakukan evaluasi, melakukan kritik, melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau ada orang yang bilang ketika kita mengkritisi pemerintah kita dibilang kurang kerjaan, justru dialah yang kurang kerjaan. Seperti yang dilakukan oleh KSAD ini. Gitu. Masa kita dibilang kurang kerjaan? Anda yang kurang kerjaan, men. Banyak sekali tentara kita yang non-job. Gak punya kerjaan mereka. Aduh. Kita lanjut. Kalau nanti keputusannya dari itu seperti itu, ya kami ikut. Kami TNI, Angkatan Darat khususnya,
kami akan loyal 100% dengan keputusan. Jadi nggak usah rame bikin apa beribut di media segala macam ini ya. Ini itu orde baru lah. Tentara dibilang hanya coba bisa membunuh dan dibunuh. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya. Waduh, siap si paling modern. Kita dibilangin kampungan, men. Aduh, kita dibilangin kampungan, guys. Aduh. Yang kami permasalahkan tuh bukan TNI-nya, bukan. Yang kita permasalahan tuh kenapa rapatnya diadakan mendadak, bukan di kantor DPR, tidak transparan, dan dilakukan bukan di hari kerja. Itu yang kami permasalahkan. Kalau memang DPR mau diskusi seperti yang dikatakan yang ada di video ini, kalau memang DPR dan TNI mau diskusi, harusnya dibuka dong selebar-lebarnya kepada masyarakat. Ini loh yang kita kerjakan, ini loh pasal-pasal yang akan kita ubah, ini loh pasal-pasal yang akan kita sahkan. Sehingga kita masyarakat nggak skeptis dong. Masalahnya adalah kalian rapat bukan di hari kerja dan di hotel pula. Hotel bintang 5 coy, mahal. Padahal presiden kita sendiri bilang kita harus efisiensi. Kok bisa presidennya bilang efisiensi, DPR-nya malah rapat di tempat mahal? Justru Anda yang kampungan. Udah dikasih gedung mewah, sudah dikasih gedung DPR nih bagus-bagus, ada AC di sana, fasilitas lengkap, ada kamar, tempat istirahat. Kok malah keluar cari hotel? Yang kampungan itu Anda, bukan kami. Aduh. Kita lanjut. Dibilangnya kalau tentara masuk ke KL, kasihan yang pembinaan karir. Ini orang, waktu ada salah satu institusi masuk ke seluruh kementerian, nggak ribut ini orang. Apakah dia bekerja di institusi itu? Nah ini perlu media-media juga tanggap seperti itu. Ya, kita nggak ribut kok. Cuma karena bilang bisa di KL, kami karena melihat anggota-anggota Angkatan Darat punya potensi. Ya silakan diskusikan, apakah kami boleh mendaftar, ada sidangnya. Nah, yang diskusinya ini yang kami permasalahkan karena diskusinya tidak terbuka, tidak transparan gitu, Pak. Bukan TNI-nya yang kami geruduk, bukan, tapi prosesnya. Kami rakyat tetap objektif, kita tetap butuh TNI. Kita butuh tentara-tentara kita untuk mengamankan wilayah kita. Tetapi Pak ya, yang kami permasalahkan adalah proses pembuatan rancangan undang-undangnya. Tertutup dan tidak transparan. Gitu. Terus, apa ya? Pejabat kita tuh nggak paham esensi gitu. Ketika rakyat mengkritik yang diserang tuh personalnya, bukan esensinya. Yang dikatain kita kampungan, yang dikatain kita gelap, bukan esensi apa yang dilakukan atau apa yang melatar belakangi rakyat itu atau orang itu atau media itu menggambarkan situasi itu. Contoh yang terjadi nih, kita kritik malah kita yang diserang. Bukan argumen kritiknya yang dibahas gitu, malah kita yang dikatain. Kita lanjut. Ditentukan oleh presiden, silakan saja, tapi jangan menyerang institusi. Ya, apalagi itu yang tadi saya bilang, ada institusi yang masuk ke semua kementerian lembaga, dia nggak ribut, ya kan? Nggak ada omongan sama sekali. Jadi kita patut curiga ini. Dari mana dia? Agen asing kah? Apakah? Kita juga harus... Tuh kan, lempar bola kan? Karena tidak mau disalahkan, argumennya dia ambil, kemudian dia lempar ke pihak yang lain. Aduh, capek tinggal di Indonesia. Harusnya ya. Bapak-bapak pejabat, ketika ada kritik, harusnya introspeksi diri. Bukan menyalahkan pihak lain. Membandingkan kesalahanmu dengan kesalahan orang tidak akan membuat kesalahanmu terlihat benar.
akui Pak, oke, saya salah, rapatnya tertutup. Seakan-akan kami ingin menggolkan sesuatu. Oke, kami minta maaf. Kita kembali ya rapat ke gedung DPR. Kita buka nih, ini nih draftnya. Coba kalian lihat, masyarakat lihat. Gitu. Jangan salahkan pihak lain. Kocak lu. Minta maaf Pak. Minta maaf. Oke, lanjut. Kita ke video selanjutnya. Postingan selanjutnya. Postingan dari Syauqi. Kenapa IHSG anjlok? Karena utang negara selangit, APBN-nya defisit, program pemerintah gak produktif, BUMN-nya korup, penegak hukumnya lemah, pemimpinnya tidak dihormati, isu duit fungsi TNI yang akan memicu huru-hara. Orang gila mana yang mau taruh modal di negara kacau ini? Betul. Saya sependapat dengan Syauqi, @Syauqi Zuhdi. Kenapa Oke, yang tidak tahu IHSG itu apa? IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan. Bagi teman-teman yang tidak tahu dan ya kita tahu lah SDM Indonesia seperti apa. Jadi saya akan jelaskan secara sederhana saja ya. Bagi kalian yang paham, bagi kalian yang anak ekonomi atau ahli di bidang ekonomi, kalian bisa tulis di kolom komentar nanti. Saya akan jelaskan sederhana. Kalau saya salah, kalian bisa luruskan ya. Misalnya, saya punya warung namanya Bakmi Pak Anca. Nah, Bakmi Pak Anca ini saking enaknya bakminya, itu punya keuntungan yang luar biasa di akhir tahun. Miliaran keuntungannya. Nah, sebagai pemilik usaha Bakmi Pak Anca ini, saya mau dong usaha saya semakin dikenal oleh masyarakat banyak. Oke? Saya mau dong usaha saya cabangnya ada di mana-mana. Nah, kemudian saya jual nih saham saya ke para investor. Nah, gimana nih investor nih? Saya punya usaha nih, Bakmi Ayam Panca. Keuntungannya sekian miliar tiap tahun. Nih, coba lihat laporan keuangannya. Lu mau nggak modalin gua? Supaya bakmi saya itu makin sukses, makin banyak keuntungannya. Nah, nanti ketika keuntungannya udah ada, kita bagi hasil nih. Nah, gitu. Jadi saya punya perusahaannya untung tiap tahun, saya lempar ke Bursa Efek Indonesia, saya cari investor di sana, siapa yang mau membiayai usaha saya. Nah, di Bursa Efek ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya kepada investor. Nah, semua harga saham ini yang ada di Bursa Efek Indonesia digabungin, nah itulah yang dinamakan sebagai indeks harga saham gabungan. Nah, indeks harga saham gabungan ini itu sangat mencerminkan atau sangat menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara, terutama di Indonesia. Jadi ketika IHSG atau indeks harga saham kita turun, berarti ekonomi kita juga terancam turun. Kenapa? Karena tidak ada lagi investor yang mau ngasih duit ke para pengusaha atau kepada para pebisnis yang ada di Indonesia. Nah, ketika para pebisnis kita nggak punya modal, nggak punya uang dari investor, berarti bisnisnya akan mandek. Iya kan? Nggak akan berkembang. Nah, kalau bisnis di Indonesia nggak berkembang, berarti jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia akan menurun. Nah, ketika lapangan pekerjaan menurun, pasti banyak PHK di mana-mana. Kalau banyak PHK di mana-mana, berarti rakyat Indonesia semakin miskin dan tidak sejahtera. Gitu. Nah, apa yang membuat para investor ini mau menginvestasikan atau naruh duitnya ke suatu negara? Yang paling utama adalah stabilitas politik. Jadi seorang investor mau menanamkan uangnya kepada suatu negara ketika di negara tersebut stabilitas ekonominya bagus. Nah, kita lihat di Indonesia. Apakah stabilitas politiknya bagus? Oh, tidak sama sekali, teman-teman. Apalagi di akhir-akhir ini. Betul sekali yang dikatakan oleh Syauqi. Pertama, utang negara kita, wadidaw, selangit. Dan kita tahu sendiri, APBN kita defisit baru-baru ini. Ya kan? Belum genap 1 tahun, anggaran APBN kita sudah defisit sekian triliun, 30 triliunan kalau nggak salah. Kemudian program-program pemerintah juga nggak produktif. Makan bergizi gratis, Danantara,
yang banyak ahli mengatakan bahwa Danantara itu dapat berpotensi menjadi lahan korupsi besar-besaran. Kenapa? Karena dia nggak boleh nggak bisa diawasi oleh KPK. Ketika rugi juga tidak bisa dituntut karena sifatnya yang investasi, ada kemungkinan rugi di situ. Gitu. Ditambah penegakan hukum kita yang lemah. Banyak banget kasus-kasus di Indonesia yang nggak kelar-kelar karena nggak viral. Hukum di Indonesia perlu viral dulu supaya bisa selesai. Gitu. Pemimpinnya yang tidak dihormati. Belum lagi wapres kita yang nggak mau ke kampus, hobinya baca komik, bikin sosialisasi pakai AI. Aduh, ditambah isu duit fungsi TNI yang akan memicu huru-hara. Jadi, waduh, wajar banget ketika kondisi negara kita kayak gini, investor takut untuk menggelontorkan uangnya ke Indonesia. Takut banget, iya, karena ketika sebuah negara tidak stabil secara politik, berarti ekonomi di sana juga tidak akan stabil. Ketika ekonomi nggak akan stabil, investor akan ragu-ragu dong menanamkan uangnya ke negara yang tidak stabil politiknya. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Apakah Syauqi ini buzzer atau bukan? Oke, kita lanjut ke postingan selanjutnya. Your morning eyes, I could stare like watching stars. I could walk you by and tell without a thought you'd be mine. Salah satu permasalahan terbesar kita, terutama di dunia kerja, adalah merit system. Jadi banyak orang-orang yang ditempatkan pada jabatan tertentu, itu bukan karena keahlian, tapi karena orang dalam. Dan ya betul yang diperlihatkan di video, orang-orang yang menghina, orang-orang yang menjelek-jelekkan honorer, orang-orang yang menghina rakyat miskin, malah mendapatkan jabatan yang baik, yang bagus di sebuah perusahaan. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki kompetensi, memiliki keahlian, mereka malah tidak dapat tempat di Indonesia dan akhirnya kabur. Itu kayak yang terjadi kemarin di hashtag kabur aja dulu. Jadi susah men, kita mengharapkan Indonesia baik ketika pemerintahnya tidak menerapkan sistem merit ini. Bayangin men, lu kuliah 4 tahun dengan susah payah begadang tiap malam, bikin skripsi, bikin jurnal, bikin artikel, bikin penelitian, udah belajar sungguh-sungguh, pas mau cari kerja yang diterima orang dalam. Kan bangke, ya kan? Dan itu udah kebukti men. Contohnya nih, si ibu-ibu ini yang ngejek-ngejek honorernya, kocak. Gimana menurut kalian? Apakah postingan ini diposting oleh buzzer atau bukan? Silahkan tulis di kolom komentar. Oh, ini diposting oleh info sertifikasi.belajar. Bergelar. Info .sertifikasi.bergelar. Gimana menurut kalian? Kita lanjut ke video selanjutnya. Postingan selanjutnya.
Yang paling kurang ajar di Konoha itu Danso, karena dia mau jadi Hokage tapi dia masih aktif urus ANBU tentara militer Konoha. Jadi bayangkan ada orang mau pimpin warga sipil Konoha tapi dia masih aktif di skena militer ANBU. Akhirnya Danso setiap ada masalah di Konoha dia pakai tentara, dia pakai senjata untuk selesaikan itu masalah. Buktinya cuman karena Danso tidak suka dengan kerajaan Uchiha, dia bantai satu desa dengan senjata dengan tentara ANBU. Itulah kenapa waktu Danso jadi Hokage di perang ninja banyak yang tidak setuju, karena Danso dua fungsi, dia masih urus militer tapi dia juga mau pimpin warga sipil. Yang paling kurang ajar. Kukira Prabowo itu Sasuke, men. Ternyata Prabowo itu Danzo, gokil. Iya ya. Pak Prabowo latar belakangnya militer. Danzo latar belakangnya juga militer. Sama-sama militer. Sama-sama mau jadi pemimpin. Pak Prabowo mau jadi presiden. Udah jadi presiden sih. Danso juga udah pernah jadi Hokage. Tapi kan Danso akhirnya dibunuh ya. Terus masa Pak Prabowo dah lah. Aduh. Ternyata negara kita mirip banget sama Konoha, guys. Dari sisi negatif. Aduh, oke, kita lanjut ke video. Gimana menurut kalian? Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, gimana menurut kalian? Apakah postingan yang diposting oleh Randy Cheese ini buzzer atau bukan? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke video selanjutnya. Oh iya ya, gak mirip deng. Danso gak bisa gini-gini nih. Bercanda. Kita lanjut ke video berikutnya. Pikir karena itu terbuka, kalau seandainya dari teman-teman NGO ada yang ingin memberikan masukan, kemudian memberikan saja pernyataan atau surat resmi untuk ikut, saya pikir kemarin nggak ada masalah. Yang pertama, ini bukan tentang kontras yang datang ke Fairmont Hotel. Ini tentang ruang partisipasi yang terbuka untuk seluruh negara, untuk seluruh organisasi, untuk seluruh jurnalis bahkan. Saya tanya, apakah jurnalis boleh meliput di ruang Fairmont secara terbuka dalam proses pembahasan? Tidak. Jurnalis disimpan di luar ruangan. Artinya Betul apa? sekali. Oke lah, rakyat biasa kayak saya atau kayak kalian dilarang masuk di sana. Tapi kan jurnalis, media. Masa media nggak boleh masuk meliput gitu kan? Padahal bukan rahasia negara yang harusnya dibahas di situ. Yang dibahas di situ adalah kepentingan rakyat, men. Ini nih yang harus kita pertanyakan. Kita lanjut. Tugas pers saja meliput pemberitaan agar masyarakat tahu, nggak dikasih ruang. Ini ruang yang sangat terbatas itu. Jadi apa? Kalau mau, yang benar caranya adalah lakukan seperti layaknya di tatib, layaknya di undang-undang tentang bahas undang-undang. Bagaimana? Buat terbuka di DPR. Jurnalis bisa meliput semuanya, nggak ada yang disembunyikan. Jadi kita tahu si A ini, anggota parlemen atau DPR ini bilang apa? Fraksi mana yang paling ngotot? Fraksi mana yang kemudian memihak ke rakyat? Kita tahu. Sekarang kan gelap. Fraksi mana yang memihak rakyat? Fraksi mana yang membela dui fungsi? Anggota DPR mana yang berjuang mati-matian agar percepatan? Kita nggak tahu. Padahal ruang parlemen, ruang wakil rakyat, ruang rakyat menilai. Apakah wakil rakyatnya berjuang untuk rakyat? Kita gelap di situ. Dan bahkan tugas jurnalis, tugas pers diabaikan. Dan Kontras, YLBHI, Lembaga Masyarakat Sipil, itu punya visi misi, punya mandat kelembagaan. Yang dalam tugasnya, dalam visi misinya adalah terlibat, adalah mencoba memperbaiki kebijakan. Dan kalau kemudian ngandelin inisiatif Kontras yang datang, ya Kontras yang hanya mampu. Masyarakat luas nggak mampu melakukan itu. Betul. Kenapa hanya Kontras yang datang di situ dan afiliasi masyarakat sipil di situ hanya segitu yang datang? Karena mereka yang punya akses dan mereka yang punya informasi.
Bayangin men, kalau seluruh anggota BEM yang ada di Indonesia, yang ada di kampus-kampus, tahu ternyata ada rapat yang membahas di sana, yang membahas RUU undang-undang di sana yang akan menggolkan undang-undang membiarkan tentara ini masuk ke ranah sipil, saya yakin banyak mahasiswa yang datang ke sana untuk menggeruduk. Tapi sayangnya hanya mereka yang tahu, hanya mereka yang punya akses. Aduh. Kita lanjut. Jadi jangan salah artikan ini hanya kepentingan kontras, tidak. Ini kepentingan seluruh warga negara, seluruh rakyat yang saat ini sangat menderita. Di berbagai lahan, di berbagai wilayah yang YLBHI dampingi, sekarang tanah-tanah rakyat yang mereka menggarap sudah dipatoki oleh pelang-pelang tanah ini digarap TNI. Mereka takutan, gimana kami sekarang, kemana kami menggarap kalau lahan-lahan sudah dikuasai oleh TNI. Dan sangat gencar pembagian lahan, pembagian konsesi atau pembagian kapling-kapling untuk TNI, untuk lembaga negara. Di mana pembagian lahan untuk rakyat? Di mana pembagian atau kepastian lahan buat petani, buat nelayan? Nggak ada itu. Ini harusnya. Ya betul. Kalau kalian sebagai rakyat diam sih, perlu dipertanyakan ya kecintaan kalian terhadap negara ini. Makin kesini negara kita makin amburadul. Oke, mungkin itu saja. Gimana menurut kalian? Apakah Yayasan LBH Indonesia ini, nggak mungkin sih dia buzzer ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian podcast buzzer atau bukan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe biar saya makin semangat bikin videonya. Jangan lupa terus mengawasi dan mengkritik pemerintahan kita biar pemerintahan kita nggak ngaco. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.